Salah satu partai politik di bangsa ini yang tidak berpihak kepada kita orang-orang kecil, yang tidak berpihak kepada kita wong cilik, itu adalah PDI Perjuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, aksi walkout yang dilakukan oleh para wakil rakyat di Provinsi Jawa Barat saat rapat paripurna pada tanggal 16 Mei 2025 dari fraksi PDI Perjuangan sampai hari ini masih menjadi isu hangat yang diperbincangkan oleh warganet di berbagai platform media sosial. Aksi walkout ini sesungguhnya mau membuktikan kepada kita rakyat Indonesia bahwa PDI Perjuangan sesungguhnya adalah salah satu partai politik di bangsa ini yang tidak berpihak kepada kita orang-orang kecil atau wong cilik. Padahal dalam partai PDI Perjuangan seringkali kita mendengar narasi-narasi keberpihakan yang ditujukan kepada orang kecil, yang ditujukan kepada wong cilik. Sehingga ada kalimat yang mengatakan bahwa PDIP itu adalah partainya wong cilik. Tetapi ketika kita melihat aksi walkout yang dilakukan oleh Ono Surono bersama kawan-kawannya saat rapat paripurna itu, sesungguhnya ini mau membuktikan bahwa keberpihakan mereka kepada orang-orang kecil atau wong cilik itu hanyalah omong kosong semata. Pemirsa, banyak sekali kebijakan, gagasan, ataupun keputusan-keputusan yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, yang selalu ditentang, yang selalu ditolak, yang selalu diprotes oleh kader-kader dari PDI Perjuangan, yang salah satunya adalah Ono Surono yang merupakan Wakil Ketua DPRD di Provinsi Jawa Barat. Sejauh ini saya melihat bahwa Ono Surono memang dia tidak mau agar Provinsi Jawa Barat itu bisa maju. Sejauh ini pula saya memandang bahwa kader-kader PDIP mereka selalu menolak kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat. Tidak saja Ono Surono, anggota Komisi 10 DPR RI yang bernama Esti Wijayati, yang juga adalah kader PDI Perjuangan ini, mereka selalu menentang, mereka selalu menolak, mereka selalu memprotes atas segala kebijakan yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi. Kebijakan yang berpihak kepada rakyat, kebijakan untuk mendidik anak-anak bangsa, tetapi selalu ditolak oleh kader-kader dari PDI Perjuangan. Pantaskah partai politik yang satu ini berada di negara kesatuan Republik Indonesia ini? Karena bagi saya secara pribadi, kalau ada partai politik yang tidak mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah yang pro terhadap rakyat, alangkah eloknya partai politik ini kita nyungsepkan saja. Tidak pantas partai politik seperti ini berada di negara yang sedang berkembang ini. Tidak mendukung program-program pemerintah yang berpihak kepada rakyat. Jujur, saya sebagai rakyat kecil, saya sebagai wong cilik, merasa terzolimi, merasa tersakiti dengan aksi walkout yang dilakukan oleh kader partai dari PDI Perjuangan di Provinsi Jawa Barat saat rapat paripurna itu. Ono Surono adalah salah satu wakil rakyat yang begitu pesimis dengan segala kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi, dengan segala gebrakan dari Kang Deddy Mulyadi. Padahal rakyat Jawa Barat maupun non-Jawa Barat begitu antusias memberikan apresiasi kepada sosok Gubernur Jawa Barat yang bernama Kang Deddy Mulyadi ini. Berikut ini, saya akan mempersembahkan kepada pemirsa
tentang pernyataan-pernyataan pesimis yang disampaikan oleh Ono Surono yang adalah wakil rakyat, yang adalah wakil ketua DPRD di Provinsi Jawa Barat, yang sesungguhnya tidak pantas hal itu disampaikan atau diucapkan oleh seorang wakil rakyat yang bernama Ono Surono ini. Tetapi inilah mungkin hasil didikan dari PDI Perjuangan itu sendiri, bahwa mereka lebih berjuang untuk mensejahterakan partai politik mereka dan diri mereka sendiri daripada kepentingan umum atau rakyat Indonesia seluruhnya. Inilah cuplikan video selengkapnya. Statement berbahaya keluar dari mulut seorang Kang Ono Surono. Pantaskah kalimat dan statement tersebut keluar dari mulut seorang pejabat? Salam APBN, ambil positif, buang negatif. Video gua kali ini akan agak panjang karena gua mau menyematkan video-video, tapi kalian harus nonton sampai habis. Biar kalian tahu video mana yang gua maksud nih, videonya yang ini. Misalnya jangan-jangan anak yang ikut di barak militer ini keluar berkumpul lagi membentuk geng. Ya kan? Waduh, kan bisa. Jangan ditakut-takutin Ya. Kang Ono, jangan ditakut-takutin Kang. Itu kan proses, Pak. Kita tuh masih proses, belum ada hasil. Makanya jangan. Menurut kalian pantas gak seorang pejabat ngomong kayak gitu? Pembawa acaranya, MC-nya aja itu sampai ngomong loh, aduh Kang, jangan ditakut-takutin Kang. Itu pembawa acaranya aja ngomong kayak gitu. Dan ibu-ibunya itu di akhir video juga bilang, itu Bapak malah ngasih ide loh Pak. Maaf ya Kang Ono, maaf banget kalau Kang Ono Surono ngelihat video saya ya. Saya mohon maaf banget karena saya mengkritik Bapak tentang cara bahasa dan tutur kalimat ya. Karena Bapak juga melakukan hal yang sama terhadap Gubernur Kang Deddy Mulyadi. Yang ini videonya. Nah, responnya KDM ya cukup serius, menggunakan bahasa Sunda yang boleh dibilang Sundanya Sunda sangat kasar. Kira-kira bunyinya begini. Ngambek ka aing Aisyah, kunaon teu ngambek ka bupati? Ngambek ka aing, Aisyah, itu bahasa Sunda emang Sunda kasar Kang Ono ya. Tapi kok kayak gitu Bapak apa ya, kayaknya baper banget gitu, cuman dibahasain Aisyah gitu, kayak langsung kayak kasar banget gitu kesannya. Sedangkan Kang Ono sendiri, Kang Ono itu berpikiran negatif, berpikiran jelek terhadap program yang diperuntukkan untuk rakyat, yang untuk mendidik, yang harusnya program tersebut itu dapat dinilai baik, tapi Kang Ono lebih memilih untuk berpikiran negatif terhadap hal itu. Mungkin Kang Deddy Mulyadi itu terkesan kasar karena menggunakan bahasa Sunda kasar. Tapi Kang Ono ya memberikan statement di awal video yang tadi itu juga kasar, saking aja Kang Ono menggunakan bahasa Indonesia. Bener kata ibu-ibu tadi di akhir video, itu Bapak, itu Kang Ono malah memberikan ide loh. Omongan Kang Ono Surono tadi di video awal itu ya, itu Bapak itu sangat jelas sekali memperlihatkan bahwa Kang Ono Surono ini tidak pro atau berpihak kepada kita, rakyat. Saya sadar Pak, sebagai politikus, sebagai dewan, sebagai saya pun sebagai konten kreator, itu pasti ada pro dan kontra. Tidak semua konten saya disukai oleh netizen, tidak semua konten saya disenangi, tidak semua konten saya netizen juga setuju gitu. Enggak Pak, saya juga sangat sadar kalau Kang Ono Surono ini bersedia untuk menerima kritik serta saran apapun, karena hal itu pasti terjadi. Kang Ono, saya baru aja nontonin jejak-jejak digitalnya Kang Ono ya. Kang Ono itu dulu, yang saya lihat Kang Ono itu tidak seperti ini. Tapi Kang Ono Surono yang dulu, yang saya lihat di berita-berita di jejak digital, Kang Ono itu dulu adalah orang yang positive vibes gitu, yang selalu berpikiran positif gitu, selalu mengeluarkan pendapat-pendapat yang positif. Tapi kenapa kali ini Kang Ono berubah, berbeda? Saya tahu Kang, kalau setiap orang itu pasti berubah. Setiap orang itu pola pikirnya bisa berubah. Tapi maksud saya kenapa sekarang Kang Ono itu bisa sebegininya gitu? Sekarang kalau saya perhatikan konten-kontennya Kang Ono dan wawancara-wawancara Kang Ono yang ada di TV, yang ada dimanapun itu, kok lebih ke jadi ngomongin tentang Kang Deddy Mulyadi terus, dan yang jelek-jeleknya aja gitu. Kayak nggak ada baik-baiknya nih dari Gubernur Jawa Barat gitu. Kayak yang diomongin tuh jeleknya aja gitu. Menurut saya ya, Kang Ono ya, saat ini itu masyarakat Jawa Barat itu sedang pro 90% kepada Gubernur Kang Deddy Mulyadi. Kalau menurut saya, lebih baik Kang Ono mungkin stop dulu untuk bertingkah seperti itu. Stop untuk membrainwash kita, masyarakat Jawa Barat, terhadap kebijakan-kebijakannya Kang Deddy Mulyadi gitu. Saya takutnya ya, semakin Kang Ono itu menyindir atau mengkritik kebijakannya Kang Deddy Mulyadi, lama-lama respect atau rasa hormat rakyat masyarakat Jawa Barat terhadap Kang Ono Surono dan terhadap partai Bapak itu jadinya menurun, bahkan hilang Pak. Yang dimana kita semua ini tahu, satu Indonesia ini tahu bahwa partai Bapak itu termasuk partai 3 teratas di negara Indonesia ini Pak. Jadi menurut saya jangan sampai hal-hal ini membuat masyarakat jadi underestimate atau membuat masyarakat jadi unrespect terhadap partai Bapak. Bukan saya melarang Bapak untuk bersuara, bukan Pak, bukan, sama sekali saya tidak bermaksud seperti itu. Saya juga tidak bermaksud untuk menggurui Bapak atau bermaksud untuk melangkai Bapak serta partai Bapak. Tapi maksud saya karena saat ini audiens masyarakat Jawa Barat itu sedang pro-pronya terhadap Gubernur Kang Deddy Mulyadi. Kayak belakangan ini aja masyarakat netizen Jawa Barat itu mempertanyakan
mempertanyakan gitu ya, ini siapa sih yang milih Ono Surono? Kok bisa sih Ono Surono jadi wakil rakyat? Kok bisa sih Ono Surono jadi anggota dewan dan segala macamnya? Hal-hal seperti itu, Pak. Mungkin saat ini juga saya berpikiran jelek terhadap Bapak gitu ya, tapi saya memberikan solusi seperti tadi, Pak. Maksud saya coba ditahan dulu gitu, Pak. Karena saya yakin Bapak itu pasti masih mau tetap di dunia politik ini lebih lama lagi. Bapak harus membuat image yang baik depan masyarakat untuk jenjang karir Bapak ke depannya gitu, Pak. Jadi jangan sampai ada penambahan jejak digital yang kurang bagus untuk image Kang Ono Surono. Justru harusnya Kang Ono Surono itu ada di pihak kita. Bapak itu harusnya ada di pihak kita masyarakat gitu. Karena kita masyarakat itu mendukung Gubernur Jawa Barat. Kalau Bapak seperti ini terus, ya nggak heran kalau saya dan masyarakat lainnya itu mempertanyakan Kang Ono ini sebagai anggota DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Barat, itu mewakilkan siapa? Rakyat yang mana, Pak? Karena kita rakyatnya Jawa Barat aja setuju dengan gubernurnya, Pak. Kita rakyatnya udah setuju. Tapi kenapa Kang Ono dan yang lainnya itu justru tidak setuju? Coba, Pak, tolong. Melihat sepak terjang Ono Surono, Ketua DPRD Jawa Barat, yang dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan seluruh fraksinya yang melakukan walkout. Insya Allah tahun 2029 PDIP lenyap dari peta politik di Jawa Barat. Mereka hanya wacana mengatasnamakan rakyat tanpa aksi. Sebenarnya mereka hanya ingin membalikan modal kampanye dengan mengatasnamakan rakyat. Ayo kita tenggelamkan PDIP dari Jawa Barat. PDIP Jawa Barat walkout, tersinggung baper sama Kang Deddy Mulyadi ya? Nggak sekalian keluar atau resign dari DPRD? Hah? Tanggung lah. Saya meminta seluruh fraksi PDI Perjuangan untuk tidak ikut atau walkout, termasuk Bapak Ono Surono. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Siap. Bukan hanya fraksi PD Perjuangan yang mempunyai sikap atau meminta klarifikasi Gubernur Jawa Barat atas statementnya yang berkaitan dengan tugas fungsi DPRD Provinsi Jawa Barat. Kesimpulannya, sikap ini merupakan sikap lembaga, sikap seluruh fraksi yang ada di DPRD Provinsi Jawa Barat, bukan sikap orang per orang, bukan sikap fraksi per fraksi, tapi ini keseluruhan bicara DPRD sebagai lembaga. Militan sekali kader-kader PDIP Jawa Barat, luar biasa. Betul-betul apa yang dibilang sama Bu Puan cocok. Soleh. Tapi Pak Memo DPRD Jawa Barat fraksi PDIP harusnya jangan bilang saya minta untuk tidak ikut, termasuk Kang Ono Surono. Jangan ngomong itu. Lebih keren lagi kalau Bapak ngomong saya minta seluruh anggota fraksi PDIP untuk mengundurkan diri sekarang juga. Itu pasti tidak ada yang mau. Karena mereka berpikir, ya ngapain, siapa lo? Udah capek-capek gua keluar duit banyak untuk jadi DPRD, masa ngundurin diri sekarang? Sayang dong. Terus ini PDIP Jawa Barat sama Kang Ono Surono minta klarifikasi. Apa yang perlu diklarifikasi? Ya pernyataan Kang Deddy Mulyadi ya di Musrenbang itu udah jelas, makanya datang ke Musrenbang. Seluruh anggota DPRD dari fraksi PDIP kok nggak datang itu? Kenapa Kang Ono Surono? Jawablah. Terus Kang Ono Surono sebagai siapa sih mengatasnamakan ini sikap seluruh fraksi? Ya ini sikap lembaga. Ketua DPRD Jawa Barat aja Pak Buki dari Gerindra ngomongnya jangan terlalu reaktif terhadap pernyataan KDM, itu candaan, makanya jangan baperan. Dan aku juga nggak lihat loh pernyataan-pernyataan ketua partai-partai di Jawa Barat itu yang tersinggung juga sama KDM gitu atas pernyataan di Musrenbang. Nggak ada. Yang walkout juga hanya partai PDIP dan yaitu Kang Ono Surono itu. Jadi dia mewakili siapa? Seluruh fraksi. Aduh. Lagian lucu ya, punya gubernur yang kayak KDM kerja keras banget untuk rakyat, nggak disupport dan nggak disenengin. Katanya partai wong cilik. Gimana sih Kang Ono Surono dan partainya ini?
Buat Ono Surono yang adalah Wakil Ketua DPRD di Provinsi Jawa Barat, saya sebagai wong cilik, saya sebagai rakyat kecil, saya hanya mau katakan bahwa rakyat hari ini tidak bodoh. Rakyat hari ini tidak tolol. Rakyat hari ini sangat melek dalam dunia politik, dalam dunia media sosial. Sejujurnya, kalau pernyataan Ono Surono bahwa sikap walkout yang dilakukan oleh fraksi PDI Perjuangan itu mau mengatasnamakan seluruh fraksi, kalian itu sesungguhnya berpihak kepada siapa? Itu yang dipertanyakan oleh rakyat hari ini. Poin yang kedua, statement Ono Surono sesungguhnya mau menunjukkan kebobrokan, mau menunjukkan kemunafikan yang dipersembahkan oleh Ono Surono, sekaligus mau mencoreng nama PDIP itu sendiri. Buktinya, hanya PDI Perjuangan yang melakukan aksi walkout, tetapi partai-partai lain, mereka masih tetap mengikuti rapat paripurna itu. Ono Surono yang adalah Wakil Ketua DPRD di Provinsi Jawa Barat, saya berharap bahwa DPP dari PDI Perjuangan maupun Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri bisa memberi pembinaan terhadap sosok wakil rakyat ini. Karena Ono Surono merupakan salah satu wakil rakyat dari PDI Perjuangan yang selama ini selalu gonggong, yang selama ini selalu protes terhadap segala kebijakan dan gebrakan-gebrakan luar biasa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi. Percayalah, kalau kalian terus menggonggong, terus menolak, terus memprotes kebijakan-kebijakan pemerintah yang pro terhadap rakyat, yang berpihak kepada rakyat, dan diapresiasi atau disambut baik oleh rakyat, maka hal ini akan berdampak buruk kepada PDI Perjuangan itu sendiri. Kalau tidak ada perubahan, tetap ngeyel, tetap menolak kebijakan-kebijakan pemerintah yang pro terhadap rakyat, percayalah omongan saya, PDI Perjuangan akan nyungsep di tahun 2029 nanti. Hari ini, banyak sekali komentar-komentar dari warganet yang sudah tidak respect dengan partai yang bernama PDI Perjuangan. Padahal dalam PDI Perjuangan kita mendengar semboyan partainya wong cilik. Ternyata itu semua hanyalah omong kosong. Saya secara pribadi benar-benar tidak respect lagi dengan PDI Perjuangan yang selalu menunjukkan sikap-sikap ketidak berpihakan mereka kepada segala kebijakan pemerintah yang pro terhadap rakyat. Di mana kira-kira hati nurani kalian? Pemerintah membuat sebuah kebijakan yang pro terhadap rakyat, untuk mensejahterakan rakyat, untuk memanusiakan manusia. Tetapi kenapa kader-kader PDI Perjuangan selalu ngeyel, selalu memprotes, selalu menolak? Rakyat hari ini sudah pintar. Rakyat hari ini sudah cerdas. Jadi hati-hatilah dalam bernarasi. Hati-hatilah dalam mengambil sebuah kebijakan ataupun dalam menyampaikan sebuah statement. Jujur, aksi walkout yang dilakukan oleh fraksi PDI Perjuangan saat rapat paripurna itu telah menyakiti hati rakyat Jawa Barat yang telah memilih mereka ini untuk menjadi wakil rakyat. Telah menghina masyarakat Jawa Barat yang telah memberikan kepercayaan kepada para wakil rakyat itu. Dan kalian-kalian yang adalah wakil rakyat, kalian harus tahu diri. Gaji kalian itu tidak dibayar dari ketua umum partai. Sekali lagi, gaji dan tunjangan kalian itu tidak dibayar dari ketua umum partai, tetapi dibayar oleh rakyat. Kalian itu adalah wakil rakyat, bukan wakilnya Megawati Soekarno Putri. Sehingga saya berharap kader-kader partai, para wakil rakyat,
yang ada di Provinsi Jawa Barat, tolong mikir itu pakai otak. Biar cara penyampaian, narasi, kebijakan dan lain sebagainya itu bisa waras. Karena ketika dengan aksi walkout itu dilakukan, maka semakin meyakinkan kita sebagai rakyat bahwa PDI Perjuangan merupakan salah satu partai politik yang tidak mau bangsa ini maju, yang tidak mau rakyat ini sejahtera. Dilihat dari rekam jejak digital dari seorang Ono Surono ini, hari-hari belakangan ini memang dia selalu menolak, memang dia selalu menggonggong, memang dia selalu memprotes kebijakan-kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi yang berpihak kepada rakyat. Kalau pemirsa mau belajar banyak atau mau mengetahui informasi-informasi lain tentang hal-hal yang disuarakan oleh Ono Surono, silakan kunjungi akun media sosialnya. Kalau di TikTok itu ada yang namanya Mang Ono. Itu adalah akunnya si Ono Surono ini. Bahkan beberapa waktu kemarin, Ono Surono ikut memprovokasi rakyat di dalam salah satu forum, tepatnya di Kabupaten Subang. Ono Surono memprovokasi rakyat Subang untuk tidak mendukung kebijakan-kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi. Dan ini sesungguhnya merupakan contoh-contoh wakil rakyat yang buruk. Contoh-contoh wakil rakyat yang tidak tahu diri dan tidak tahu malu. Apakah dia pikir bahwa gaji yang dia terima selama ini, tunjangan yang dia terima selama ini dibayar oleh Ibu Megawati Soekarno Putri yang adalah Ketua Umum Partai PDI Perjuangan ini? Tahu diri dan tahu malu. Anda itu dibayar oleh rakyat. Sesungguhnya kalau Anda punya logika akal sehat, kalau Anda waras dalam berpikir, Anda harus mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah yang pro terhadap rakyat. Kalau Anda mau karir politik Anda itu bisa bertahan lama. Tetapi dengan sikap yang Anda tunjukkan hari ini, sikap walkout yang dilakukan oleh fraksi PDI Perjuangan saat rapat paripurna itu, sesungguhnya ini sudah membawa dampak buruk untuk partai PDI Perjuangan itu sendiri. Sehingga saya secara tegas mengatakan bahwa percayalah, PDI Perjuangan akan nyungsep, terlebih khusus di Provinsi Jawa Barat, pasti akan 0%. Rakyat sudah kehilangan respect. Rakyat sudah tidak butuh lagi partai-partai politik yang tidak memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Rakyat sudah tidak butuh lagi partai-partai politik yang hanya memperjuangkan kesejahteraan partai politiknya sendiri. Pemirsa sekalian, komentar-komentar yang datang dari netizen dalam cuplikan video tadi sesungguhnya mau membuktikan kepada kita semua bahwa rakyat hari ini lebih mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah yang pro terhadap rakyat, bukan terhadap partai politiknya. Dengan demikian, apa yang dilakukan oleh fraksi PDI Perjuangan saat melakukan aksi walkout di Provinsi Jawa Barat itu, sesungguhnya ini adalah sebuah pembuktian kepada kita rakyat Indonesia, terlebih khusus kepada rakyat Jawa Barat, bahwa PDIP adalah salah satu partai politik yang tidak mau rakyatnya sejahtera, yang tidak mau mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah yang pro terhadap rakyatnya. Ayo, bagi yang setuju dengan statement saya bahwa mari kita nyungsepkan PDIP di tahun 2029, silakan tinggalkan komentar-komentar Anda, silakan sampaikan aspirasi Anda di kolom komentar konten ini, agar kedepannya saya terus mengangkat, saya terus mengedukasi, agar rakyat Indonesia bisa belajar banyak tentang partai-partai politik yang berpihak kepada rakyat dan partai-partai politik yang tidak berpihak kepada rakyat. Karena hari ini yang rakyat butuh adalah partai-partai politik yang berpihak dan memperjuangkan kesejahteraan rakyat, bukan partai-partai politik yang mau mensejahterakan partai politiknya sendiri. 1,7 triliun. Jangan balikkan logika. Menurut kalian, siapa sebenarnya yang mencoret harapan rakyat? Rakyat bukan angka. Hari ini saya tidak bicara politik, saya bicara soal hati. 1,7 triliun, angka yang besar. Ya, tapi yang lebih besar adalah harapan rakyat yang numpang hidup dari setiap rupiah di sana. Dan tiba-tiba ada yang bilang, jangan sampai Kang Deddy Mulyadi sendiri yang mencoret anggaran itu. Loh, tunggu dulu, jangan dibalik-balik.
Jangan dibalikkan logika seolah-olah yang melawan ketimpangan malah dijadikan kambing hitam. Kang Deddy itu bukan datang untuk mencoret, dia datang untuk menyorot. Menyorot keanehan-keanehan, ketimpangan anggaran, dan program yang mungkin tidak lagi menyentuh rakyat kecil. Kang Deddy Mulyadi selalu menyapa satu persatu mereka yang tak pernah diajak bicara dalam ruang-ruang anggaran. Kalau hari ini ada yang merasa terganggu dengan sikap kritis beliau, mungkin karena cermin itu terlalu jujur memantulkan wajah kita. Jangan takut dengan kritik. Takutlah kalau rakyat sudah tidak percaya lagi. Saya tahu, rakyat sekarang capek. Capek lihat debat, capek lihat janji, capek lihat drama. Tapi jangan pernah capek membela mereka yang masih waras, yang berani pasang badan untuk kita semua. Karena Kang Deddy bukan malaikat, tapi beliau manusia yang memilih berdiri di tengah luka rakyat yang kecil. Kita tidak butuh politisi, kita butuh pembela. Dan beliau sudah membuktikan, bukan dengan kata-kata, tapi dengan peluh dan langkah kaki. Bener-bener, dan ini kader-kadernya para benteng-benteng ini, terutama Bapak yang ono itu, yang kayak sembrono banget gitu kalau bertindak, apalagi kalau berucap gitu ya. Pak, kenapa walkout dari rapat paripurna Provinsi Jawa Barat aja? Kenapa nggak sekalian walkout dari jabatan kamu sebagai anggota DPR? Lebih terhormat lagi ya, masyarakat bertepuk tangan kalau misalnya ente mengundurkan diri atau walkout dari jabatanmu yang kayaknya nguntungin kamu sendiri, nggak nguntungin masyarakat. Bisa nggak sih ada aturan untuk lembaga legislatif, termasuk di daerah, provinsi, atau pusat, kalau misalnya tidak bekerja gitu, bisa nggak sih ada dilakukan pencabutan SK atau di reshuffle atau pemecatan gitu? Karena kalau kayak gini terus modalnya mereka ini, tuh kelihatan banget kalau kalian itu nggak bekerja buat rakyat. Kalian itu adalah lembaga yang kayak, mohon maaf ya, ngabisin anggaran, nggak guna buat rakyat. Urus rapat paripurna, rapat pari apalah itu segala macam, tapi nggak ada efeknya buat masyarakat. Kayaknya kalian ini adalah lembaga yang bukan untuk memajukan negara kita, tapi kalian ini adalah lembaga yang menghambat kemajuan negara kita ini. Tolong dong kalau bisa di negara Konoha ini, itu KPU-nya, Komisi Pemilihan Umumnya itu mengadakan pemilihan untuk mengeluarkan anggota-anggota dapur yang tidak guna ini gitu. Biar biar masyarakat bisa memilih gitu loh. Ini yang harus dikeluarin, ini yang harus walk out, ini yang harus dieliminasi gitu. Harusnya ada dua macam pemilihan umum. Karena kalau orang-orang yang model kayak gini yang akan mengambil keputusan tentang negara itu nggak bakal maju. Hancur sehancur-hancurnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Amin. Saya, Tommy Subagja, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Paguyuban Cepat Kota Indonesia, beserta jajaran Dewan Pimpinan Pusat Paguyuban Cepat Kota Indonesia, menyatakan sikap mendukung penuh program-program dan kegiatan-kegiatan Provinsi Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, beserta Presiden Republik Indonesia, Bapak Haji Prabowo Subianto. Kami siap menjadi garda terdepan. Bapak sehat selalu, panjang umur, tetap semangat, dan menyayangi rakyatnya. Bapak KDM, Baik. Cepat Kota, Jawa Barat, Istimewa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lihat nih, Pak Deddy Mulyadi nggak mikir apa ya? Dengan tidak dirapatkannya sebuah program, itu akan mengurangi tunjangan anggota dewan yang terhormat. Mohon Pak Deddy Mulyadi mikir ke situ deh. Bayangkan, satu kali rapat saja 2 juta. Kalau 3 kali rapat, ya tinggal dikalikan saja, bisa 6 juta. Itu kalau 3 kali. Kalau 5 kali, nah, kalau tidak dirapatkan, nanti para anggota dewan yang terhormat berkurang dong tunjangannya. Kasihan anggota dewan yang terhormat. Dengan uang segitu kan mereka bisa beli beras, bisa beli kebutuhan pokok. Jadi mohon Kang Deddy Mulyadi pikirkan kembali. Jika ada program, bahas bersama anggota dewan yang terhormat. Oke guys,
Itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa dalam konten saya kali ini. Sesungguhnya kebijakan-kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi ataupun gagasan-gagasan visioner yang lahir dari Gubernur Jawa Barat ini telah membongkar bentuk-bentuk kemunafikan, bentuk-bentuk kebobrokan yang selama ini biasa dilakukan oleh para wakil rakyat. Contoh dalam cuplikan video yang terakhir tadi kita menyimak bahwa setiap kali mereka duduk rapat, mereka mendapatkan uang tunjangan sebesar 2 juta rupiah. Itu baru 1 kali rapat dalam menghasilkan atau untuk menghasilkan sebuah program kerja. Kalau semua itu terus diterapkan di negara kesatuan Republik Indonesia ini, maka kita dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwa yang sejahtera itu bukan rakyatnya, tetapi para wakil rakyatnya. Yang makmur itu bukan kita yang wong cilik, tetapi mereka yang adalah wakil rakyat dan partai politik mereka sendiri. Sehingga saya secara pribadi sangat setuju dengan berbagai macam gebrakan, dengan berbagai macam gagasan, dengan berbagai macam buah pikiran yang datang dari Kang Deddy Mulyadi yang selama ini telah beliau terapkan di Provinsi Jawa Barat itu. Kalau kita mau mengikuti betul segala keputusan-keputusan ataupun gagasan-gagasan ataupun program-program kerja dari Kang Deddy Mulyadi yang dalam waktu 3 bulan terakhir ini, beliau sesungguhnya mau membongkar kebiasaan-kebiasaan buruk yang selama ini sudah dipelihara secara sistematis. Karena selama ini seringkali kita sebagai rakyat disajikan adanya rapat paripurna untuk menghasilkan sebuah program kerja. Padahal anggaran yang mungkin dalam program kerja itu ada 1 triliun, tetapi ketika sudah dipotong kepada anggota dewan yang terhormat yang adalah wakil rakyat, yang melakukan rapat, yang melakukan kajian, yang melakukan studi banding dan lain sebagainya, mungkin sisanya ke rakyat bisa hanya 500 miliar atau mungkin bisa di bawah itu. Karena semuanya sudah dipotong untuk uang tunjangan. Karena semuanya sudah dipotong untuk kepentingan dari partai politik-politik mereka sendiri. Disinilah kita sebagai rakyat harus mampu untuk mendukung program-program pemerintah yang berpihak kepada rakyat. Kebijakan yang satset, cara kerja cepat seperti yang diterapkan oleh Kang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat itu, kita sebagai rakyat harus benar-benar memberikan dukungan, memberikan apresiasi. Karena hal ini sadar ataupun tidak sadar telah membongkar segala kebobrokan yang selama ini dilakukan oleh para wakil rakyat. Pemirsa sekalian, orang-orang yang waras, orang-orang yang memang benar-benar memperjuangkan kesejahteraan rakyat seperti Kang Deddy Mulyadi itu pasti akan selalu diperhadapkan dengan situasi-situasi sulit. Pasti akan selalu dilawan oleh para kaum elit. Kang Deddy Mulyadi dalam statementnya pernah mengatakan bahwa yang melawan kebijakan saya ataupun program kerja saya itu bukan warga masyarakat Jawa Barat, tetapi lebih kepada mereka-mereka yang adalah kaum elit. Karena kaum elit ini tentunya mereka punya kepentingan. Contoh hari ini si Ono Surono ketika dia bersuara lantang di berbagai platform media sosial, sesungguhnya ini mau menunjukkan bahwa oh ternyata selama ini Ono Surono ini adalah salah satu kader partai dari PDI Perjuangan yang mau memperjuangkan tentang kesejahteraan partai politik mereka, bukan tentang kesejahteraan masyarakat Jawa Barat. Inilah contoh buruk yang selama ini mungkin sudah dipelihara, yang sudah dilakukan secara sistematis. Tetapi kita bersyukur bahwa hadirnya Kang Deddy Mulyadi pada akhirnya membongkar semua kebusukan-kebusukan yang biasa dilakukan oleh para wakil rakyat ini. Wahai para wakil rakyat yang ada di bangsa ini, tolonglah kalian jangan terlalu egois. Pikirkanlah dengan kesejahteraan rakyat. Banyak hari ini rakyat yang sedang menderita, rakyat yang sedang kelaparan, rakyat yang tidak punya tempat tinggal, rakyat yang hidupnya di kolong jembatan, rakyat yang ngemisnya di lampu merah. Di mana kira-kira hati nurani kalian? Kalian sudah dibayar oleh rakyat. Tidak puaskah kalian dengan gaji yang dibayar oleh rakyat itu? Kenapa sih kalian lebih mementingkan isi perutnya kalian sendiri? Kenapa sih kalian tidak pernah memikirkan rakyatmu di sini? Apakah mereka sudah makan atau belum? Apakah mereka punya tempat tinggal atau belum? Apakah mereka sudah bayar SPP atau belum?
Di mana kira-kira hati nurani kalian? Tetapi saya bersyukur bahwa hari-hari belakangan ini, kalau saya menyimak komentar-komentar yang datang dari warganet, khususnya warga masyarakat Jawa Barat, mungkin hampir 90 atau 95% mereka mendukung dengan segala kebijakan, dengan segala gagasan, dengan segala keputusan yang diambil oleh Kang Deddy Mulyadi. Karena di mata masyarakat Jawa Barat maupun saya secara pribadi, Kang Deddy Mulyadi adalah sosok pemimpin yang tegas, pemimpin yang berani, pemimpin yang lugas, pemimpin yang mau memperjuangkan tentang kesejahteraan rakyat. Kang Deddy Mulyadi adalah salah satu figur pemimpin yang dirindukan oleh masyarakat Indonesia hari ini. Pemimpin yang merakyat, pemimpin yang ingin mensejahterakan rakyatnya. Ada berbagai macam gebrakan-gebrakan yang telah membongkar kebobrokan-kebobrokan dari para wakil rakyat. Tapi percayalah, hal-hal yang selalu ditentang oleh para wakil rakyat seperti Ono Surono, kader PDI Perjuangan ini, di suatu hari nanti akan berdampak buruk untuk PDI Perjuangan itu sendiri. Kalau PDI mau berkembang, kalau PDI mau jaya kembali, saya harap PDI Perjuangan harus berpihak kepada rakyat, harus mendukung program-program pemerintah yang berpihak kepada rakyat. Kuburlah dalam-dalam segala niat buruk, segala hal-hal kejahatan yang mungkin selama ini sudah dilakukan secara sistematis. Karena rakyat hari ini sudah melek, rakyat hari ini sudah sadar. Dengan hadirnya Kang Deddy Mulyadi, semua kebobrokan yang biasa dilakukan oleh para wakil rakyat itu akhirnya terkuak. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.